Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian yang sedang menonton video ini diberikan kesehatan selalu. Teman-teman, pernah gak sih kalian merasa hidup cuman jalan di tempat? Mau mulai maju, tapi selalu ada suara kecil di kepala yang bilang, nanti kalau gagal gimana? Atau nanti kalau orang-orang ngetawain aku gimana? Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan ngobrol tentang dua hal yang sering banget bikin kita stuck, yaitu asumsi negatif dan rasa takut sebelum mencoba. Dua hal ini memang terlihat sepele, tapi dampaknya luar biasa besar dalam hidup kita. Pertama, kita bahas soal asumsi negatif dulu ya. Asumsi negatif itu ibarat kacamata buram yang kita pakai setiap hari. Karena kacamatanya buram, dunia terlihat gelap, kesempatan terlihat mustahil, dan orang lain terlihat lebih hebat dari kita. Contoh sederhananya ini, ketika kita mau coba bisnis kecil-kecilan, katakanlah ingin buka warung seblak. Di era sekarang banyak banget ya kita temui warung-warung seblak, baik online maupun offline. Karena sekarang seblak itu lagi jadi makanan favorit di kalangan anak muda. Kita ada inisiatif nih buat ikut juga ramaikan dunia persebelakan dengan mencoba buka warung seblak. Padahal kita tahu udah banyak banget warung seblak di luar sana, misalnya. Nah, di saat itulah asumsi negatif biasanya muncul. Nanti kalau nggak lebih enak dari warung seblak gimana ya? Nanti kalau nggak ada yang beli, gimana ya? Nanti kalau sepi, rugi dong ya. Ya udah deh, nggak jadi. Dah, akhirnya nggak jadi buka warung seblaknya. Masalahnya, asumsi negatif ini sering tidak berdasarkan kenyataan. Kita hanya berasumsi tanpa mencoba. Padahal, dunia nyata seringkali lebih ramah dari apa yang kita pikirkan. Bayangkan ya, kalau setiap atlet besar, setiap pengusaha sukses, setiap seniman hebat, selalu mendengarkan asumsi negatif mereka nggak akan pernah maju. Karena itu, mereka lebih memilih untuk mencobanya dulu. Baru setelah itu, mereka menilainya. Bahkan dalam Al-Quran, Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu adalah dosa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Asumsi negatif itu bukan hanya ke orang lain, tapi juga ke diri kita sendiri. Padahal Allah berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku padaku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya, kalau kita berbaik sangka, Allah akan menolong kita. Tapi sebaliknya, kalau kita terus berburuk sangka, kita sendiri yang menutup pintu pertolongan Allah. Selanjutnya, mari kita bahas rasa takut sebelum mencoba. Rasa takut itu normal, bahkan sehat. Tapi yang sering jadi masalah adalah rasa takut yang berlebihan. Takut gagal, takut ditolak, takut diketawain, dan seringkali rasa takut ini sering membuat kita gagal sebelum mencoba. Saat kita takut salah, akhirnya kita nggak pernah mulai. Takut ditolak, akhirnya kita nggak pernah melangkah. Takut nggak sempurna, akhirnya kita nggak pernah selesai. Cerita pengalaman aku sedikit ya. Dulu aku juga sempat hampir stuck karena rasa takut ini. Aku sempat ngerasa takut juga untuk mulai konten seperti sekarang. Takut dikenalin sama orang-orang terdekat. Takut dijudge soalin, sepintar, semotivator. Takut gak ada yang nonton video aku. Tapi besarnya rasa ingin aku untuk memulailah yang sedikit menggeserkan rasa takut yang pada saat itu aku rasakan. Coba aja, aku dulu dikendalikan oleh rasa takutku itu. Aku gak akan mulai. Aku gak akan ada di sini. Dan mungkin gak akan pernah ada channel Humaira Rea ini. Kedepannya nanti bakal kayak apa, aku pasrahkan aja sama Allah. Intinya, aku senang bisa berhasil menyingkirkan rasa takutku dulu. Dan dengan itu, sekarang aku tahu rasanya berada di setengah perjalanan ini. Dan perjalananku itu tentu masih panjang. Sekarang aku setuju, musuh terbesar dari kesuksesan itu bukan kegagalan,
Tapi musuh terbesar dari kesuksesan itu adalah ketakutan. Karena kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Justru dari gagal itu, kita bisa belajar. Dari gagal itu, kita punya pengalaman. Dan dari gagal itu juga, seringkali kita jadi tahu strategi baru. Contoh sederhananya, misalnya ada orang yang mau belajar berenang. Terus sebelum menyebur ke kolamnya, banyak ketakutan-ketakutan di kepalanya. Takut tenggelam, takut ditertawakan, sampai kapanpun dia nggak akan bisa renang. Tapi kalau dia masuk ke air, pelan-pelan belajar, ternyata dia bisa. Mungkin awalnya nggak sempurna, agak panik, tapi dari situ dia lama-lama bisa berenang dan lancar. Hal yang sama berlaku di kehidupan. Banyak orang yang gagal bukan karena nggak mampu, tapi karena tersingkirkan oleh rasa takut mereka. Selama kita niat baik dan tawakal, yakinlah Allah selalu membersamai kita. Jadi jangan biarkan rasa takut membuat kita tidak melangkah. Lalu bagaimana caranya supaya kita nggak terus-terusan terjebak dalam asumsi negatif dan rasa takut? Ada beberapa langkah sederhana. Pertama, sadari pikiranmu. Begitu muncul asumsi negatif, tanyakan dulu pada dirimu sendiri. Ini fakta atau cuma asumsi? Lalu ambil langkah kecil, gak perlu langsung lompatan besar, cukup mencoba melangkah satu langkah ke depan. Ubah fokus, daripada mikir nanti kalau gagal gimana, coba ubah kata-katanya kalau berhasil gimana. Kedua, belajar dari proses. Ingat, gagal itu bagian dari proses menuju sukses. Dengan cara ini, pikiran kita jadi lebih realistis. Walaupun rasa takut masih ada, tapi kita tidak lagi dikuasai olehnya. Ketiga, tetap berprasangka baik. Tawakal dan paling penting yaitu berdoa. Jadi teman-teman, berhenti membiarkan asumsi negatif dan rasa takut mengikat langkah kita. Hidup ini cuma sekali. Kalau kita terus menunggu sampai semuanya sempurna, kita nggak mungkin akan pernah mulai. Jangan tunggu berani untuk melangkah. Langkahlah dulu, maka keberanian akan mengikuti. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video hari ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.